wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maya Isnaini dengan NIM A1S11931. Saya dari kelas R001 semester 4. Nah, kali ini saya akan membuat video konseling dengan mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling 2. Nah, video konseling ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Akmal Sutja MPD dan Bapak Rulian Yaksa SPD MPD. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita tonton videonya berikut ini. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dinda, silakan masuk Dinda, silakan masuk. Silakan duduk Dinda, silakan duduk. Oke, silakan duduk ya. Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ini sekarang Dinda kelas berapa ini ya? Udah kelas 2 SMA. Oh, udah kelas 2 SMA, udah besar, alhamdulillah. Oh iya, tadi apa kegiatan Dinda sebelum kesini? Itu nggak ada kegiatan apa, Bu, jadi langsung ke sini. Oh, jadi langsung kesini ya. Oke. Nah, di sini apa yang bisa Ibu bantu? Di sini saya tuh mau cerita tentang masalah saya gitu. Oh, jadi mau konseling gitu ya? Konseling. Mau konseling. Oke. Di sini sebelum Dinda cerita masalah konseling Dinda, Ibu mau nanya dulu. Apakah Dinda sudah pernah melakukan proses konseling gitu sebelumnya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Jadi sudah pernah konseling ya sebelumnya. Jadi ini bukan pertama kali lagi ya melakukan konseling. Oke. Jadi sudah paham ya tentang apa itu konseling, tujuannya, manfaatnya, seperti itu. Iya. Oke, nah di sini Ibu mau menekankan lagi tentang azas kerahasiaan dalam proses konseling ini ya. Nah, di sini berarti segala sesuatu yang terjadi dalam proses konseling ini, pokoknya segala sesuatu yang apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan dalam proses konseling ini tidak boleh bocor kemana-mana gitu kan. Jadi rahasia dan tidak boleh diceritakan kemana-mana, oke? Jadi Dinda nggak usah takut ya kalau misalnya Ibu bakal bocorin masalah Dinda ini ke teman-teman Dinda atau ke orang lain gitu kan. Oke, paham Dinda? Paham kok. Oh, oke. Di sini kita juga akan melakukan kontrak waktu. Di sini tuh batas konseling yang idealnya gitu antara 40 menit sampai 60 menit gitu kan. Karena kalau misalnya proses konselingnya dilakukan hingga 2 jam atau 2 jam lebih gitu kan, itu dianggap tidak efektif gitu kan, karena kita gitu jadinya nggak fokus lagi kalau misalnya udah terlalu menceritakan masalah yang lama gitu. Jadi sini Ibu mau nanya sama Dinda, kesepakatannya kita mau melakukan konseling ini yang berapa menit dulu? Yang 40 menit. Oke, kita coba yang 40 menit dulu ya. Nanti kalau misalnya sekiranya waktunya kurang, kita bisa nambah lagi atau kita bisa atur jadwal lagi, oke? Oke. Jadi paham Dinda sampai sini? Paham, Bu. Nah, di sini bisakah Dinda ceritakan masalah Dinda? Bisa, Bu. Silakan. Di sini tuh saya kayak punya sahabat gitu, Bu. Kemana-mana kan bareng sama dia, terus jalan sama dia, ya pokoknya deket banget lah, Bu. Ternyata malah dia tuh kayak malah ngambil cowok saya gitu lah, Bu. Jadi tuh saya tuh merasa nggak mau lagi lah temenan sama dia gitu, sakit hati lah, Bu. Ya kan cowok dia nggak sih pastinya tahu kalau ini cowoknya saya gitu kan, tapi dianya tuh juga nggak bisa mikir gitu nah, Bu. Dia kan kalau misalnya saya ketemu sama cowok itu juga dia ikut, dia juga sering ngasih saran, tapi malah dianya yang kayak gitu ke saya. Oh, jadi ini tuh intinya kayak sahabat Dinda ini berkhianat gitu sama Dinda ya? Iya. Padahal ini sahabat susah senang bareng ya, atau teman atau sahabat sih? Sahabat, Bu. Sahabat, berarti ya susah senang bareng kan kalau Iya. sahabat. Terus tiba-tiba dia berkhianat gitu, Iya. mengambil cowok Dinda gitu. Jadi itu kejadiannya kapan ya itu? Baru-baru ini lah, Bu. Baru-baru ini. Nah, jadi apa yang Dinda rasakan setelah hal itu? Saya merasa jengkel lah, Bu, kalau kayak gitu tuh gitu. Jadinya tuh ya udahlah, udah ternyata sahabat saya yang ini nih emang kayak gini gitu. Dari situ tuh jadi saya tuh udah males, udah nggak mau berteman lagi sama sahabat saya ini, Bu. Jadi ada rasa trauma nggak gitu sama Dinda, kayak misalnya takut bersahabat lagi atau takut dikhianatin sahabat lagi gitu? Ada, Bu. Ya saya takut ya mau nyari sahabat lagi tuh rasanya udah takut tuh ya dibohongin lagi sama sahabat saya tadi. Traumanya ya pasti ada lah, Bu, trauma sahabat. Jadi Dinda merasa trauma ya terhadap sahabat Dinda ini karena telah merebut cowok Dinda tadi ya. Iya. Padahal sahabat Dinda ini tadi
sering nemenin Dinda untuk ketemu sama cowok Dinda ini, tapi nggak taunya dia malah berkhianat, malah mengambil cowok Dinda ini ya. Jadi ini sekarang Dinda udah nggak pacaran lagi sama cowok Dinda ini. Udah enggak bu, udah dari lepasin soalnya udah terlalu sakit juga. Dia kan tahu emang sahabat itu tuh ya kemana-mana sama saya, tapi malah dianya tuh merasa lebih nyaman sama sahabat saya yang tadi. Nah ini Dinda taunya kalau misalnya sahabat Dinda pacaran sama pacar Dinda ini dari mana ini? Apa dari teman atau Dinda tahu sendiri gitu? Tahu sendiri bu, waktu itu tuh ketahuan gitu nah dari HP-nya gitu kan, saya sering megang. Habis tuh juga dari tingkahnya mereka gitu, kalau misalnya saya duduk gitu sebelahan sama cowok saya, dia kan pasti di sebelah saya, dan tuh mereka tuh saling melirik gitu bu. Baru tuh ketahuannya tuh waktu Dinda ngecek HP-nya sahabat saya tadi. Nah baru tuh disitulah nampak kalau misalnya mereka tuh punya hubungan, mereka udah manggil sayang gitu. Jadi apa yang Dinda rasakan setelah baru melihat hal tersebut? Sakit hati lah bu kalau Sakit kayak hati gitu. banget. Iya. Nah ibu juga ikut merasakan apa yang Dinda rasakan ya, apalagi masalah dihianatin oleh orang kepercayaan kita ya kan, karena sahabat kan merupakan orang kepercayaan kita kan, apalagi susah senang bareng, kemana-mana bareng, ternyata malah dia berkhianat, apalagi mengambil apa tuh pacar kita gitu kan. Itu kayak udah merasakan dalam hatinya udah sakit banget ya kan. Nah jadi setelah itu Dinda nggak sahabatan lagi lah sama dia ya? Enggak bu, udah nggak sahabatan lagi. Ya udah cukup gitu lah sahabatan sama dia, tapi dianya malah kayak gitu berkhianat di belakang. Nah sebelumnya apakah ada percekcokan, adu mulut, atau ya udahlah diem aja gitu? Diem aja, ya udahlah biarin gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi ya sahabat Dinda itu peka sendiri gitu. Iya, dia sebenarnya tahu bu kalau misalnya saya emang agak jauh dari dia gitu tuh, tapi ya udahlah biarin diem gitu. Nah kalau untuk cowok Dinda sendiri, apakah ada pembelaan dari dia atau yang memang dia mengakui? Dia ada pembelaan dari dia. Tapi yang namanya sudah itu ya udah ada bukti gitu kan ya, jadi ya mau gimana kan, apalagi masalah hati seperti itu ya Dinda. Iya. Jadi yang Dinda rasakan ya seperti itu, jadi ya Dinda merasa udahlah lepasin aja untuk sahabat gitu. Iya. Oke. Nah di sini apakah sahabat Dinda ini ada ngomong kayak minta maaf gitu sama Dinda, atau dia malah kayak ngerasa nggak punya salah gitu sama Dinda? Dia malah nggak merasa punya salah gitu sampai sekarang, bahkan dia tuh nggak ada ngomong maaf ya atau gimana gitu kan. Jadi dia cuma diem aja, dia malah bahagia gitu sama cowok itu. Jadi dia kayak merasa cuek gitu, kayak merasa nggak ada masalah apa-apa gitu sama kamu ya? Iya. Oke, ini sahabat Dinda ini tuh satu kelas gitu sama Dinda? Iya. Nah untuk cowok Dinda ini apakah beda kelas atau satu kelas juga? Beda kelas tuh. Jadi beda kelas ya, tapi dalam satu SMA ya kan? Jadi gimana lah perasaan Dinda kalau misalnya ketemu di sekolah pas mereka lagi berduaan gitu? Jengkel bu rasanya tuh ya, batinnya tuh kayak gini, kenapa sih kok dia bisa ngelakuin kayak gitu. Terus tuh ya rasanya pengen nabok gitu, tapi kan nggak boleh kalau kayak gitu, jadinya ya udah diem aja gitu. Jadi ya belum ada hal yang Dinda lakukan ya, entah membicarakan baik-baik atau cekcok, adu mulut atau apa, melakukan kekerasan, tidak ada kan? Tidak ada. Jadi ya Dinda hanya mendem rasa itu sendiri gitu. Iya. Apakah Dinda pernah cerita ke teman Dinda gitu? Nggak pernah bu, saya nampak cuma mendem sendiri gitu. Tapi teman-teman Dinda pada tahu? Tahu kok. Tahu, tapi ya Dinda nggak ada cerita sama siapa-siapa gitu. Iya. Nah untuk sekarang apakah Dinda udah punya sahabat baru atau ya udahlah temenan aja gitu sama siapa aja gitu? Nggak punya sahabat baru bu, cuma ya udah temenan sama siapa aja, yang penting ya dia tuh baik gitu. Kalau untuk sahabatan lagi belum mau lah bu. Karena masih trauma apa gimana? Iya masih trauma. Jadi ya sekarang masih kayak temenan bareng gitu ya, nggak ada sahabat-sahabat gitu karena masih trauma itu. Iya bu. Tapi perasaan Dinda kalau ketemu mereka tuh masih jengkel, emosi gitu, atau ya udahlah ikhlas aja gitu? Jengkel, emosi ya gitu loh. Nggak mau bahkan gue nengok mukanya lagi. Karena udah terlalu sakit hati gitu. Iya. Oke, di sini ibu paham tentang trauma yang dirasakan ini kan, dan juga namanya trauma tuh butuh waktu kan untuk melupakan masalah-masalah tersebut, apalagi permasalahannya ini tuh trauma dihianatin oleh sahabat yang sahabat tersebut tuh tiap hari Dinda lihat kan pas sekolah ya kan. Jadi kan setiap hari kalau lihat dia
Jadi apakah perasaan Dinda udah jengkel banget, ingin meluapkan atau apa gitu? Ya pengen meluapkan gitu loh, pengen ngomong di depan dia, pengen nanya-nanya kenapa dia kayak gitu. Karena sebelumnya setelah hal tersebut Dinda nggak ada ngobrol-ngobrol lagi ya sama dia ya, misalnya nggak ada nanyain kenapa kok kamu gitu sama aku gitu. Nggak ada nanya, ya belum mau aja nanya karena nengok mukanya aja udah males banget Bu. Untuk kontak WA-nya atau kontak teleponnya Dinda juga masih punya atau gimana? Masih punya, tapi ya itu Dinda blok, Dinda nggak mau lagi ada komunikasi sama mereka gitu. Jadi kalau untuk di WhatsApp Dinda sendiri tidak pernah melihat story dari dia ya, udah ya kayak udah menjauh lah, udah ngilangin gitu ya apa tuh kehidupan dia dari Dinda gitu ya, menjauh sejauh-jauhnya dan juga nggak menganggap dia sahabat lagi seperti itu. Iya. Jadi sekarang yang Dinda rasakan masih jengkel gitu ya terhadap sahabat Dinda itu, masih jengkel terhadap sahabat Dinda ya pastinya kan. Ini Dinda tuh jengkelnya lebih ke jengkelan sahabat Dinda atau pacar Dinda? Ke sahabat lah Bu. Ke sahabat ya berarti ya, karena orang yang udah kita percaya kan, kita susah seneng bareng gitu, tiba-tiba dia malah mengambil cowok kita ya kan. Nah untuk sekarang apakah Dinda sudah punya cowok lagi atau belum? Belum Bu. Jadi masih trauma gitu ya. Oke, nah di sini ibu mau menawarkan Dinda tentang teknik kursi kosong. Nah di sini tuh ada 2 kursi, yang satunya Dinda duduki, yang satunya kosong. Nah kursi kosong ini Dinda anggap bahwa yang duduk di kursi kosong ini tuh adalah teman Dinda tadi, sahabat Dinda tadi. Bisa disebutin namanya tadi siapa? Femi. Si Femi itu ibaratkan Dinda berhayal kalau Femi itu ada duduk di sini. Nah, terus Dinda tuh lagi ngobrol-ngobrol sama Femi ya tentang masalah itu, tentang masalah berkhianat tadi kan, dan ingin menyelesaikan masalahnya. Seperti kayaknya misalnya Dinda ngeluarin unek-unek Dinda gitu kan, sama Femi gitu. Cuman kan kalau secara langsung untuk bertemu orangnya langsung sih masih males kan, masih jengkel gitu kan. Nah, kita coba dulu dengan teknik kursi kosong ini. Siapa tahu dengan teknik kursi kosong ini Dinda bisa menjadi lebih lega dan ya perlahan-lahan bisa membicarakan secara langsung dengan Femi tersebut. Oke, apakah Dinda ingin mencobanya teknik ini? Iya Bu, ingin mencoba. Oke, ingin mencoba teknik kursi kosong ya. Oke, di sini Ibu tegak dulu ya. Nah, di sini kan ada 2 kursi. Di sini Dinda dan di sini kursi kosong. Nah, Dinda anggap bahwa di sini tuh ada si Femi. Apa yang ingin Dinda tanyakan sama Femi? Ingin Dinda bicarakan sama Femi? Silahkan keluarkan unek-unek Dinda. Oke? Oke. Bisa dimulai, nanti Ibu kayak bantuin jawab biar ada hubungan timbal baliknya juga ya. Oke, bisa Dinda mulai? Oke. Anggapnya ini ada Femi ya. Iya. Oke, silahkan. Femi, maksud kamu tuh apa kayak gitu? Kalau emang misalnya kamu suka sama cowok aku tuh ngomong, kita udah lama bareng-bareng, susah seneng bareng, tapi kamunya malah kayak gitu. Kalau emang misalnya kamu gak suka sama hubungan aku sama dia, terus kamu tiba-tiba suka sama cowok aku tuh ngomong, jangan diam aja, jangan diam-diam suka, habis itu ngelakuin kayak gitu. Emang kamu kira sahabat macam apa kamu kayak gitu tuh? Iya Dinda, aku sebenarnya nggak ada niat untuk berkhianat samamu, tapi ya gimana? Nggak tahu tiba-tiba ya ada rasa ingin memiliki pacarmu juga. Kamu nih seenaknya kamu aja. Coba kalau misalnya cowok kamu yang aku gituin, kamu sakit hati nggak? Pasti kamu sakit hati kan? Coba kamu mikir dong. Kalau misalnya kamu punya otak tuh mikir, jangan asal kayak gitu. Biar kamu rasain bener-bener gimana rasa sakit hatinya itu. Saya kecewa banget nih sahabat kayak kamu tuh, Femi. Ya Dinda, tapi di sini aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Soalnya udah terlanjur dan kami juga udah saling suka satu sama lain. Jadi ya mau gimana lagi, kalau masalah hati ini udah susah buat ngilanginnya ini Dinda. Terus kamu nggak boleh kayak gitu lah. Kamu udah saya percaya banget jadi sahabat saya. Udah di kemana-mana ya sama saya, udah dipercayain banget, tapi kamunya kayak gitu. Kamu belum pernah kan rasain gimana rasanya benar-benar disakitin kayak gitu, terus kamu nanti kayak gitu, sakit banget tau kayak gitu. Besok kamu bakal ngerasain deh apa yang saya rasain sekarang. Jadi kamu tuh coba jangan kayak gitu. Kamu tahu kita udah sahabatan lama, tapi kamunya malah kayak gitu. Iya Dinda, di sini juga aku ngerasa nggak kuat kalau misalnya pacar aku diambil sahabat aku sendiri. Tapi ya ternyata ini kejadian malah terjadi pada diriku sendiri yang mengambil pacar sahabatku. Nah di sini aku minta maaf banget ya Dinda sama kamu kalau aku udah nyakitin kamu, buat kamu sakit hati.
ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku sekarang emang benar-benar udah gimana ya, udah nggak bisa lagi percaya sama kamu, udah cukup sakit hati juga kamu buat kayak gini gitu. Jadi udahlah, udah ya kalau emang misalnya kamu bakal bahagia gitu sama cowok yang ini gitu, gak apa-apa lah, yang penting kamu bahagia, aku pun bahagia kok. Di sini jadi kamu maafin aku kan, Dinda? Iya, aku maafin. Oke, ya sudah ya. Di sini ini tadi merupakan teknik kursi kosong ya. Kamu di sini menganggap ini ada Femi dan kamu mengeluarkan unek-unek kamu ya kan. Tadi perkataan terakhirnya kamu maafin dia tadi ya. Yang maafin dia yang berarti gimana tuh? Coba jelasin lagi. Ya maafin dia walaupun rasanya masih sakit banget digituin, jadinya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Walaupun jengkel, maafinnya emang belum maafin sepenuhnya, tapi ya udahlah nyoba ikhlas, gak apa-apa gitu. Berarti ya ikhlasin aja gitu ya, karena memang udah terjadi gitu kan, udah terlanjur gitu. Iya. Oke, di sini nah, apa perasaan Dinda setelah melakukan teknik kursi kosong ini tadi? Udah lega, lumayan lega lah Bu. Oke, udah lumayan lega ya, karena sebelumnya pun Dinda belum ada pernah apa tuh ngeluarin unek-unek Dinda gitu kan sama temen Dinda ataupun sama si Femi-nya ini tadi langsung ya. Iya, belum pernah sama sekali. Jadi ini perasaan Dinda sekarang udah lega. Udah lega. Alhamdulillah sudah lega ya. Jadi semoga aja Dinda nanti kalau misalnya ada ketemu si Femi ya udah kayak mulai hilang lah sedikit demi sedikit rasa sakit, rasa jengkelnya ya pastinya ya. Kalau rasa sakit hati tuh gimana tuh? Susah nggak ngilanginnya kalau Dinda sendiri? Susah lah Bu. Ya namanya sahabat, terus sama cowok dewek tuh ya udah sayang banget, dengan sama sahabat juga gitu, udah deket, udah nganggep kayak saudara juga, ya udah kemana-mana berdua, sudah senang bareng, tapi dianya malah kayak gitu. Susah banget untuk lupain. Cuman ya untuk rasa jengkelnya ini kan bisa dikurangi sedikit demi sedikit ya kan. Nanti kan kalau misalnya lama-lama Dinda udah merasa unek-uneknya terkeluarkan sedikit demi sedikit, nanti kan Dindanya jadi ketemu si Femi itu udah kayak biasa aja dan bisa membicarakan secara baik-baik gitu kan, bisa membicarakan secara baik-baik dan juga akhirnya nanti masalah kalian bisa terselesaikan, yang berarti Dinda ya ikhlas tanpa ada rasa jengkel lagi gitu ngelihat si Femi tadi. Oke. Nah di sini ada yang ingin Dinda ceritakan lagi dengan ibu, misalnya kelakuan si Femi sekarang sama Dinda ya itu tadi ya, Dinda udah cerita di awal tadi ya kalau dia ya kayak malah nggak punya salah gitu sama Dinda. Iya Bu. Tapi apakah ada niatan Dinda untuk ngajak si Femi ini tuh menyelesaikan masalah ini? Maksudnya kayak ingin ketemu sama dia terus menceritakan semua masalah ini gitu? Ya pengen sih Bu ketemu dia, terus ngomong baik-baik gitu kan, ya langsung ngomong kalau emang misalnya kamu yang bahagia gitu sama cowok yang ini, ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting masalahnya tuh selesai gitu. Yang penting masalahnya selesai dan Dinda nggak punya musuh gitu ya. Karena ya di sini semuanya pengen berteman baik gitu kan. Tapi ya kalau misalnya masalah trauma ini tadi itu memang susah dihilangin pada diri Dinda atau enggak? Susah sih Bu, susah ya, susah gitu untuk ngilangin rasanya ya tadi. Rasa trauma ini tadi ya. Oke. Di sini berarti Dinda sudah merasa lega ya setelah melakukan teknik, sudah merasa lega ya setelah melakukan teknik kursi kosong tadi ya kan? Karena di sini tadi kan teknik kursi kosongnya Dinda menganggap bahwa di situ ada si Femi dan bisa menceritakan masalah kalian secara berdua tetap muka gitu ya, walaupun ini belum terjadi kenyataan gitu kan, tapi kan kayak ya latihan dan mengurangi rasa jengkel Dinda tadi ya. Oke? Oke. Nah jadi hal apa yang ingin Dinda lakukan setelah melakukan proses konseling ini? Ya Dinda ingin biasa saja gitu loh Bu, ingin ya udah melupakannya, udah biarin aja gitu. Kalau ketemu si Femi Dinda mau gimana setelah melakukan proses konseling ini? Ya mau diem aja, maksudnya tuh nggak ya diem, tapi kalau dia ngajak ngobrol gitu ya udah nggak apa-apa, tanggepin gitu. Ya sembari menghilangkan rasa sakit hati, jengkel dan trauma itu atau bagaimana? Ya sembari menghilangkan rasa jengkel, rasa trauma itu tadi gitu. Oke. Nah di sini berarti Dinda itu tadi ya yang Dinda ungkapkan itu merupakan pilihan Dinda sendiri ya, pilihan Dinda yang telah Dinda pikirkan setelah melakukan proses konseling ini, dan ya diharapkan itu memang alternatif yang terbaik untuk Dinda sendiri, Dinda pilih sendiri karena juga dalam proses
konseling ini pengambilan keputusan itu ada di tangan klien sepenuhnya, ya kan? Jadi ibu hanya memberikan alternatif atau membukakan jalan pikiran Dinda. Nah, selebihnya Dinda yang memilih sendiri, aku mau gimana ya setelah ini, aku mau ambil alternatif yang mana ya setelah ini, gitu ya kan? Tanpa paksaan dari manapun, ya kan? Ada apa lagi tadi? Dinda datang ke sini berdasarkan sukarela kan? Iya Bu. Atau ada paksaan? Enggak ada Bu, Sukarela. Oke. Karena sebelumnya juga Dinda sudah pernah melakukan proses konseling, jadi sudah paham ya tentang konseling ini bagaimana, siapa yang mengambil keputusan, ya kan? Asas kerahasiaan tadi. Oke. Nah, di sini kira-kira Dinda sudah merasa lega pastinya, dan apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Apakah masih ada unek-unek yang belum terselesaikan gitu? udah kamu udah merasa lega. Udah merasa lega ya? Oke. Ya Bu, sih kayaknya udah cukup deh Bu intinya. Soalnya Dinda mau ada kerja kelompok juga. Oh iya ya. Jadi Dinda habis ini mau pergi kerja kelompok. Iya, mau kerja kelompok. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya tentang penilaian dulu deh sebelum Dinda pamit ya. Misalnya kalau diukur dengan angka 1 sampai 10, sekarang perasaan Dinda ada di angka berapa setelah melakukan proses konseling? Soalnya pasti beda ya yang sebelum melakukan proses konseling dan sesudahnya. Nah, untuk sesudahnya ini perasaan Dinda di nomor berapa ini? Di nomor 6 Bu. Kayak di nomor 6 ya. Apa alasannya Dinda memilih nomor 6? Ya karena udah sedikit lega, udah ngerasa enakan juga gitu. Udah ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, terus ya udah merasa lega, udah biasa aja, udah senang, udah sedikit senang gitu, udah nggak ngerasa ada pikiran lagi gitu. Oke, jadi Dinda apa tuh sekarang kelegaannya ada di nomor 6 ya, ada di nomor 6 yang berarti udah ada perubahan dari sebelum melakukan proses konseling sampai sesudahnya, ya kan? Karena sebelum melakukan proses konseling pastinya kayak masih belum lega kan, belum mengeluarkan unek-uneknya, belum cerita masalah sama siapa-siapa. Dan sekarang setelah melakukan proses konseling, setelah melakukan teknik tadi, Dinda sekarang berada di nomor 6 yang berarti sudah merasa sedikit lega ya kan? Belum lega banget, atau ya udah lega banget, atau sedikit lega? Belum lega banget lah Bu. Berarti ya sedikit lega ya kan? Jadi ya alhamdulillah sudah mulai berkurang kejengkelan di hati Dinda. Oke. Nah, di sini juga kalau misalnya masalah Dinda ini belum selesai, atau Dinda ada masalah lain yang ingin dikonselingkan dengan Ibu, silahkan Dinda hubungin Ibu ya. Nanti kita atur jadwal lagi kapan kita akan melakukan proses konseling, hari apa, di mana gitu kan. Jadi Dinda jangan sungkan-sungkan ya kalau misalnya mau konseling lagi sama Ibu. Dinda tinggal hubungin aja sama Ibu. Dinda punya kan WA Ibu kan? Iya punya Pak Bu. Oke, nanti kita tinggal komunikasi lagi ya kalau misalnya Dinda mau ada konseling sama Ibu tentang masalah ini ataupun masalah lain, boleh banget. Jadi ya Dinda jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk ketemu Ibu, oke? Oke Bu. Oke. Udah ya Bu, saya mau pamit dulu. Oke, kalau gitu senang ya bertemu Dinda. Semoga masalahnya cepat terselesaikan. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Iya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi itu tadi video konselingnya. Nah, di sini saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Nah, semoga bermanfaat video dari saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.